Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam tafsir pajak MNCo. Yang kali ini kita akan membahas tafsir pajak Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah di amandemen ya, tambahan-tambahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kali ini kita sudah masuk ke pasal 4 ayat 3. Hurufnya adalah huruf A, ya, huruf K. Oke, kita bahas ya. Yang tidak termasuk objek pajak ketika kita menerima penghasilan itu adalah yang huruf K ini, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Nah ini. Jadi ini adalah fasilitas khusus buat perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura, pembiayaan. Dan sasarannya harus UMKM. Karena tujuan modal ventura ini baik, tujuannya mulia. Jadi yang usaha mikro ditingkatkan kualitasnya menjadi kecil, ya. Yang tadinya omsetnya 300, diedukasi, dibina manajemennya, keuangannya, pencatatannya, sehingga omsetnya sampai menjadi 2,5 miliar. Sudah menjadi pengusaha kecil. Mikro jadi kecil, ya. Lalu yang kecil juga dibina, dibiayai, dimanage. Ya, ada manajemen keuangannya, manajemen marketingnya. Dari yang 2,5 M menjadi 10 miliar. 10 M menjadi 50 miliar. Inilah fungsi atau tugas dari perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura. Ada kemuliaan di sana, ya, karena meningkatkan kapasitasnya, ya. Maka pemerintah memberikan fasilitas buat mereka-mereka ini. Apa fasilitasnya? Dari pembiayaan yang diberikan, maka nanti akan mendapatkan bagian keuntungan pembiayaan, hampir sama dengan memberikan pinjaman, ya. Tapi ini bukan pinjaman, karena ada follow up-nya, ada manajemennya di situ, ya. Lalu bagian laba itu akan diberikan ketika ada keuntungan, ya, ada bagi hasilnya. Maka bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura ini bukan merupakan objek pajak, ya, karena kemuliaannya dia itu. Cuman dibatasi di sini, ya, yang namanya modal ventura tidak boleh seterusnya. Karena kemuliaannya adalah ketika ini dari yang mikro udah jadi kecil, ya cari mikro yang lain lagi, naikkan lagi. Nah, ada yang kecil dia naikkan jadi menengah. Jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan derajat dari UMKM. Maka disinilah kenapa pemerintah memberikan fasilitas bagian keuntungan yang diterima oleh perusahaan modal ventura itu bukan objek pajak. Nah, biasanya modal ventura ini dibatasi waktunya. Kalau tidak salah 10 tahun nih maksimal nih. Kalau 10 tahun ini misalkan tidak mau keluar misalnya, tahun ke-11 ketika dia masih dapat bagian laba, tahun ke-11-nya itu merupakan objek pajak. 10 tahun yang pertama, ya, atau masa ventura yang pertama ini tidak ada pengenaan pajaknya, bukan objek pajak, ya. Oke, ini yang pertama, ya. Kemudian, ya, ini ada syaratnya, ya. Syaratnya apa? Perusahaan pasangannya dia, ya, yang dia biayai harus apa? Mikro, kecil, menengah, UMKM. Karena tujuannya untuk ditingkatkan, ya. Dan sahamnya UMKM itu tidak boleh diperdagangkan di bursa. Tidak boleh dibiayai oleh publik, ya. Jadi dia saja, ya. Oke. Berikutnya beasiswa. Tidak kena pajak juga adalah kalau kita, anak kita, ya, pegawai kita itu mendapatkan apa? Beasiswa. Ya. Beasiswa untuk sekolah. Baik formal atau informal, baik dalam negeri atau luar negeri. Bukan objek pajak bagi yang menerima beasiswa itu, ya. Ini ya. Ini nanti ada peraturan PMK tersendiri, ya. Ini sudah terbit, ya. Nanti bisa dicek, di googling saja PMK terkait dengan beasiswa. Tapi intinya siapapun yang menerima beasiswa digunakan dimanapun di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, itu bukan merupakan objek pajak bagi yang menerima beasiswa itu, ya. Lalu berikutnya huruf M. Tidak termasuk objek pajak. Tidak dikenai pajak adalah apa? Sisa lebih yang diterima, surplus, ya, yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba non profit, ya,
yang bergerak di bidang pendidikan, SD, SMP, SMA swasta, universitas swasta, ya. Karena kalau negeri dia bukan subjek pajak. Ini yang swasta, ya, yang bukan negeri. Bidang pendidikan yang pertama, atau bidang penelitian dan pengembangan. Ya, jadi kampus-kampus swasta itu ketika dia ada penerimaan 10 miliar misalnya, ada biaya atau pengeluaran 8 miliar misalnya, surplus 2 miliar, ini seharusnya kena pajak. Tapi dengan pasal ini dijamin bahwa 2M ini tidak akan dipajaki dengan syarat 2M ini harus dialokasikan atau dikembalikan kepada pendidikan. Melalui apa? Pengadaan sarana dan prasarana untuk pendidikan. Bangun kampus baru, ya, beli peralatan misalnya, ya, bikin laboratorium, prasarana dan sarananya, ya, beli komputer, beli meja kursi dan seterusnya. Maka bagi kampus atau universitas yang 2M ini bisa habis dalam waktu 4 tahun, maka atas 2M ini dijamin tidak akan dikenai pajak. Tapi kalau 4 tahun ini kelewat misalnya, masih tersisa nih 500 juta dari 2M tadi, belum terpakai, ya, belum dikembalikan kepada pendidikan, maka 500 jutanya itu kena pajak dengan tarif umum, ya. Saat ini tahun 2020 tarifnya adalah 22%, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Untuk kali ini kita sudah masuk di K, L, dan M. Sampai ketemu di huruf yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.